Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat ya. Karena hari ini kesehatan dan seterusnya ya, kesehatan menjadi the most important thing, menjadi sesuatu yang sangat berharga. Maka kita harus selalu berikhtiar memastikan diri kita dalam keadaan sehat. Nah, teman-teman semuanya, malam hari ini saya akan mereview sebuah buku yang sudah ada di tangan saya ini, yakni yang berjudul Disruption. Nah, buku ini tanpa tebal ya. Buku Disruption ini ditulis oleh seorang guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, yakni Prof. Renat Kasali PhD. Beliau juga seorang pendiri Yayasan Rumah Perubahan ya. Buku mega bestseller ini juga ada beberapa seriesnya dalam Rumah Perubahan. Di antaranya selain Disruption ini adalah Tomorrow is Now, terus Self Driving. Itu semuanya dalam series Rumah Perubahan. Nah, buku ini terbit tahun 2017 yang saya rasa hari ini karena yang dituliskan di dalamnya merupakan narasi-narasi atau teori yang futuristik ya, sehingga saya berani mengatakan bahwa buku ini masih sangat relevan dan sangat menarik untuk kita baca. Jadi teman-teman barangkali ada yang belum membaca buku Disruption ini, saya rekomendasikan buku ini sangat menarik ya dan sangat keren. Buku ini mempunyai tebal 512 ya, jadi sangat tebal sekali. Ini diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Jadi teman-teman kalau mau mampir di toko buku Gramedia, rasa-rasanya pasti deh menemukan buku Disruption ini, buku tulisan Prof. Renat Kasali ini. Nah, ini dari kacamata saya melihat buku ini itu sangat keren ya, karena yang pertama, kenapa buku ini saya sebut keren? Yang pertama adalah buku ini menuliskan atau menarasikan tentang bagaimana fenomena-fenomena yang hari ini terjadi, fenomena disrupsi yang hari ini terjadi. Prof. Renat Kasali menggunakan kacamata ekonomi bisnis ya, menggunakan kacamata perusahaan. Nah, buku ini sebenarnya bisa saja saya sebut sebagai warning ya, sebagai peringatan kepada perusahaan-perusahaan besar hari ini. Nah, organisasi bisnis itu kemudian bagaimana kemudian bisa bertahan atau mempertahankan diri di era disrupsi kali ini, yang di dalamnya dicontohkan juga bagaimana kemudian kalau incumbent ini, perusahaan yang mempunyai modal besar, perusahaan yang sempat merajai pasar, itu tiba-tiba kalah oleh startup baru yang menggunakan cara-cara baru, ide-ide baru yang mengikuti perkembangan zaman di era disrupsi ini. Nah, kemudian bisa mengalahkan perusahaan-perusahaan besar, incumbent, pemilik modal, dan lain-lain. Nah, tentu karena salah satu karakter dari disrupsi itu adalah sudden shift ya, tiba-tiba, maka perusahaan-perusahaan itu dicontohkan atau dinarasikan dalam buku ini. Ada yang perusahaan kaget, ada yang perusahaan incumbent itu kemudian kaget tiba-tiba kalah, padahal dia merasa tidak melakukan kesalahan apapun dan sedikit pun. Seperti kalau teman-teman tahu Nokia ya, perusahaan yang sempat merajai pasar. Nah, hari ini tiba-tiba mereka kalah. Nah, CEO Nokia, Stephen Elop itu sendiri pernah mengatakan bahwa perusahaan kami tidak melakukan kesalahan sedikit pun, dan tapi tiba-tiba kami kalah. Nah, itulah disrupsi. Jadi disrupsi itu teorinya Christensen ya, bagaimana memporak-porandakan tatanan yang sudah ada.
Nah, itu juga terjadi di organisasi-organisasi bisnis atau perusahaan. Nah, buku ini selain warning ya bagi perusahaan-perusahaan besar, warning bagi diri kita sendiri. Nah, kalau hari ini perkembangan perubahan zaman yang semakin cepat, kalau kita tidak mau berubah, kita juga akan sama nasibnya dengan perusahaan-perusahaan yang dulu merajai, tapi hari ini mereka kalah. Bersiaplah kalau teman-teman tidak mau berubah. Nah, yang kedua, yang mengapa buku ini saya sebut keren adalah buku ini juga dinarasikan oleh Prof. Renat Kasali itu menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana gitu loh. Jadi sangat mudah untuk kita terima. Apalagi buku ini juga dilengkapi dan dipercantik dengan istilah-istilah baru yang itu kemudian bisa menambah hazanah, menambah referensi dan pasti memberikan banyak insight kepada kita sehingga perbendaharaan kata yang kita miliki pasti akan banyak dan pasti akan kaya dengan istilah-istilah baru. Pokoknya keren deh buku Disruption ini yang menuliskan bagaimana teori pemikiran-pemikiran penulisnya sendiri, Prof. Renat Kasali yang futuristik ya, apa yang akan terjadi ke depan dan bagaimana kita mempersiapkan diri, perusahaan menyiapkan diri untuk menjalani tantangan-tantangan ke depan yang serba banyak hal-hal yang surprise dan tidak terduga itu tadi. Nah, yang ketiga, alasan kenapa buku ini saya sebut keren adalah buku ini juga dilengkapi oleh diagram, terus tabel, flowchart. Ini bagi saya sangat menambah pesona dari buku Disruption ini sehingga sangat mudah untuk dipahami dengan flowchart yang disisipkan oleh Prof. Renat Kasali. Nah, yang keempat adalah mengapa buku ini keren. Buku ini itu bagi saya penulisnya itu mampu mengcapture hal-hal sederhana yang ada di sekeliling kita. Jadi ini yang membuat menarik ya, yang barangkali kemampuan dalam mengcapture hal-hal sederhana yang di kanan kiri kita itu menjadi tidak banyak penulis yang dapat melakukan hal itu. Nah, dengan analisis mendalam pula Prof. Renat Kasali ini mampu mengcapture hal-hal sederhana sehingga teori yang ada di dalam buku ini bisa langsung dikaitkan beserta realita atau kondisi yang sekarang. Nah, ini lagi-lagi yang mengapa buku ini saya sebut buku yang keren sekali ya, sehingga sangat recommended untuk dibaca. Selain menjadi warning bagi perusahaan besar, buku ini juga warning pada kita harus melakukan perubahan-perubahan manajemen perusahaan, terus kemudian bisnis model yang dibangun harus selalu menyesuaikan perkembangan zaman. Nah, teman-teman semuanya, buku ini terdapat 5 bagian ya dan 16 bab. Nah, di bagian pertama di sini ada suatu setting baru. Nah, yang di dalamnya ada 3 bab. Nah, di sini masing-masing bagian itu terdapat 3 bab, kecuali di bagian 2 yang terdapat 4 bab. Nah, di bagian 1 ada suatu setting baru, di mana di dalamnya ada bab 1 lawan-lawan yang tak terlihat, terus kemudian pasar yang baru, ada nasib yang berbeda. Nah, di bagian ini Prof. Renat sangat menarik ya, lagi-lagi yang sudah saya katakan bahwa Prof. Renat itu mampu mengcapture hal-hal sederhana seperti dijelaskan ya, bahwa kemudian hari ini incumbent perusahaan besar itu menghadapi lawan-lawan yang tidak terlihat, startup baru itu tadi yang menggunakan jurus-jurus baru.
Nah, seperti semisal hari ini itu taksi hari ini itu berbeda dengan taksi dulu. Semisal ini ya perusahaan taksi, kalau taksi pada umumnya itu ya ada tulisannya taksi, terus kemudian supirnya itu atau drivernya menggunakan seragam resmi perusahaan, plat nomornya juga warna kuning ya karena kendaraan umum. Tapi hari ini lawan-lawan yang dihadapi, kalau kita lihat semisal taksi hari ini itu drivernya itu ya pakai pakaian biasa seperti masyarakat pada umumnya. Terus kemudian plat nomornya juga plat nomor mobil pribadi, tidak kuning ya. Nah, mereka menggunakan plat nomor hitam. Terus kemudian di mobilnya itu tidak ada tulisan taksinya, tidak ada tulisan taksi, tidak ada tanda bahwa ini taksi. Nah, seperti itu dijelaskan bagian 1. Jadi keren mengcapture hal-hal sederhana dan juga analisis yang tuliskan oleh Prof. Renat itu sangat mendalam. Nah, di bagian 2 dari aplikasi mencari teori, di sini ada bersaing dengan model bisnis, mengapa setiap keberhasilan sulit dipertahankan, disruption teori, suatu perjalanan inovatif, terus koreksi dan respon terhadap teori Christensen. Nah, di bagian 2 ini dijelaskan bagaimana kemudian kita itu para perusahaan incumbent yang perusahaan pada umumnya yang dulu sempat merajai itu mereka bersaing, berkompetisi dengan model bisnis. Jadi model bisnis karena dinamika perkembangan yang luar biasa, bagaimana fenomena-fenomena itu perusahaan-perusahaan itu yang menggunakan model bisnis baru muncul, berjalan dan berkembang sehingga menjadi ancaman bagi perusahaan-perusahaan incumbent. Terus kemudian tadi ya di bagian 2 ini juga menjelaskan teori Christensen ya, teori Christensen. Di bab ini juga dikatakan oleh Prof. Renat Kasali bahwa ya teori Christensen bisa saja suatu saat nanti menjadi tidak relevan lagi karena lagi-lagi derasnya perkembangan atau dinamika perkembangan zaman yang luar biasa. Di bagian 3 ini solusi yang ditawarkan oleh Prof. Renat Kasali, menyerang atau diserang. Perusahaan besar harus memilih salah satu, mau menyerang atau diserang. Menyerang itu disebut disrupting, atau diserang itu disrupted. Di sini ada 3 bab, yaitu self disruption, agility, self driving, and execution. Nah, terus ada di bab lainnya yaitu reshape or recreate. Nah, di bab 10 create, menciptakan sesuatu yang baru. Ini menarik di bagian 3 ini ya, bagian favorit saya ketika membaca buku Disruption ini. Bagaimana kita dituntut untuk selalu melakukan inovasi-inovasi, memunculkan hal-hal baru, meng-create ya. Nah, seperti apa yang sudah dikatakan oleh Abraham Lincoln ya, bahwa the best way to predict your future is to create it. Jadi cara yang terbaik untuk memprediksi masa depan itu dengan menciptakannya. Nah, di bagian 4 itu dikasih judul mindset. Nah, bagaimana kemudian kita menghadapi tantangan disrupsi ini, yakni salah satu solusi yang ditawarkan oleh Prof. Renat itu, yaitu dengan 1, disruptive mindset harus dimiliki oleh pemimpin perusahaan dan lain-lain. Terus kemudian ada bab disruptive mindset versus steady mindset. Ada juga disrupted society dan peranan birokrasi. Nah, di bagian terakhir yaitu bagian 5 ada judul akibat-akibat. Di sini menariknya Prof. Renat juga menarik realita itu di bab pangan, pemerintahan, olahraga dan pendidikan. Ada juga bab no ordinary disruption. Di bagian terakhir atau di bab terakhir, bab 16, yakni akhir dari suatu zaman.
Nah, itu review dari buku Disruption ini. Buku ini sangat recommended untuk dibaca bagi mahasiswa, guru, pemimpin perusahaan ya, atau para teman-teman aktivis organisasi ya, karena kacamata perusahaan itu saya rasa bisa kok ditarik di kacamata organisasi. Jadi buku ini sangat recommended sekali. Terima kasih, selamat membaca. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.